Pemanggil Genius Academy Necromancer. Bab 41. Astaga. Tombak yang ditusukkan Simon menggores pipi Cyclops selebar sehelai rambut. Hampir saja, sambil menahan rasa frustrasinya, Simon turun ke tanah. Cyclops yang marah mengayunkan tongkatnya seperti orang gila. Bok, terima kasih. Setiap kali pentungan menghantam tanah dan dinding, ruang bawah tanah berguncang. Pergerakan Simon dalam merespon dan menghindari serangan tersebut terlihat sungguh luar biasa, namun kenyataannya ia berada dalam kondisi yang sangat genting. Terima kasih, Profesor Hong Feng. Kalau bukan karena operasi hitam legam yang dia ajarkan padanya, dia pasti sudah tersingkir beberapa waktu lalu. Cyclops membuat langkah besar ke depan dan menyerang dengan pentungan. Bah, Simon, teriak Chamibares. Saat itu, kamu bisa melihat Simon keluar melalui awan debu kabur di tanah. Pengukur penghalang, 72%. Simon menyekal lengan bajunya ke mulutnya. Tidak ada satupun pukulan telak. Itu semua hanya masalah rumput, tapi apa yang sebenarnya? Gedebuk. Cyclops mendekat dengan mata berbinar. Simon merasakan perbedaan yang kuat. Meskipun 3 X-House menghantamnya, ia bergerak seolah-olah tidak terkena kutukan. Ruang kendali di tingkat atas penjara bawah tanah. Jen sedang duduk di depan layar di mana adegan pertarungan grup 7 bisa dilihat dari berbagai sudut. Dia memegang lembar penilaian di tangannya, dan bahkan pada saat ini, dia menggerakkan pena bulunya dengan cepat. Profesor Jen, menurutku ada yang salah dengan Cyclops, kata asisten guru yang berdiri tepat di sampingnya dengan wajah mengeras. Ini jauh melebihi statistik Cyclops yang dihadapi kelompok lain. Ia sangat marah dan bahkan tidak terlalu terpengaruh dengan kutukan. Kita harus segera menghentikan tesnya dan mendapatkan Cyclo baru. Mari kita amati dulu. Apa? Jen tidak berkata apa-apa lagi dan fokus mencetak gol. Asisten guru tidak pernah menentang Profesor Kizen sampai sekarang, tapi dia pikir ini tidak benar. Profesor, bukankah ini tidak adil? Ini kecelakaan? Cyclops yang marah sudah lepas kendali. Kita harus segera menghentikan ujiannya. Keadilan. Jen, yang sedang menggoyangkan pena bulunya, melepas kacamatanya dan meletakkannya di atas meja. Itu bukanlah suatu kebajikan yang penting di Kizen. Profesor, apakah kamu, asisten guru, hanya memilih lawan yang lemah dalam pertarungan sesungguhnya? Apakah kamu membalikkan badan dan menghentikan misi setiap kali lawan kamu melebihi ekspektasi atau sesuatu yang tidak terduga terjadi? Bukan seperti itu, tapi... Asisten pengajar menggigit bibirnya seolah terdiam sesaat, lalu dengan cepat melanjutkan pembicaraan. Tapi ini bukan pertarungan sungguhan. Lagi pula, para siswa ini masih terlalu muda. Umur tidak menjadi masalah. Yang penting adalah fakta bahwa mereka adalah Kizen. Profesor, mari kita percaya pada mereka dan menonton, kata Jen sambil matanya bersinar. Apa yang penting bukanlah nilai-nilai numerik seperti tes atau nilai, namun apa yang siswa dapat pelajari dari pengalaman tertentu. Mereka tampaknya menyadari bahwa mereka sekarang memerlukan perubahan. Teman-teman, Simon, yang mundur jauh dari serangan Cyclops, kembali menatap anggota kelompoknya dan berkata, "Mari kita menyerah pada kutukan itu. Menurutku itu tidak berjalan dengan baik." Itu tidak mungkin, teriak Meilin. Apakah kamu tidak melihat kelompok lain melakukannya? Semua orang berhasil berburu dengan X-House. Tapi kenapa hanya kita saja? Aku juga tidak tahu kenapa. Simon mengangkat kepalanya dan mengamati Cyclops dengan cermat. Mata merah, otot meledak, dan tendon menonjol aneh. Apakah kita kurang beruntung bertemu dengan orang yang kondisinya baik? Aku juga setuju dengan Simon. Masalahnya adalah knalpotnya tidak berfungsi saat ini. Rick juga menyampaikan sepatah kata pun. Meilin hanya satu-satunya yang enggan menyerah dengan strategi X-House. Tapi sulit untuk menyangkal bahwa Cyclops tidak terpengaruh. Simon berbicara lagi, jadi kita harus memburunya dengan cara yang berbeda. Bagaimana? Meilin tampak seperti hendak menangis. Sejujurnya, ini terasa sedikit tidak adil. Semuanya menjadi terlalu kacau. Anggota yang berpartisipasi, menarik perhatian dengan undet, dan bahkan kutukan tidak berhasil. Semua yang mereka rencanakan sia-sia. Apalagi yang harus mereka lakukan di sini? Lakukan saja sesukamu. Berlari. Simon, yang menghindari tongkat Cyclops yang menimpanya secara diagonal, melanjutkan. Batalkan semua strategi yang telah kita buat hingga saat ini,
dan bantulah aku sesukamu. Bagaimana apanya? Berdebar. Simon sedikit kehilangan postur tubuhnya setelah menghindari serangan ketiga. Saat Cyclops, yang memanfaatkan kesempatan itu, hendak mengayunkan tongkatnya lagi. Menggeser, gelombang merah dengan aroma darah yang kuat lewat di depan wajah Cyclops. Saat penglihatannya tiba-tiba berubah menjadi merah, monster yang kebingungan itu mundur selangkah. Mengerti, Chamibares, yang telah mengeluarkan sihir darah, sutra darah, mengedipkan mata. Aku hanya harus membantumu sesukaku, kan? Simon. Rick menyihir pedang yang dia ambil dari subruang dan melemparkannya. Gunakan ini. Pedang yang dilempar Rick terbang ke belakang punggung Cyclops. Ketika semua orang yang melihat ini menyadari kemana dia melemparkannya, sebuah kerangka muncul seperti angin dan meraih pedang. Astaga, ia membalikkan punggungnya dan mengayunkan pedang. Bekas luka panjang terbentuk di kulit tebal dekat pinggang Cyclops, dan darah mengalir keluar. Para Cyclops memandangi kerangka itu dengan marah. Rick, pesona yang bagus. Sementara para skeleton memancing serangan Cyclops, Simon memberinya jarak lebih jauh. Rick mengeluarkan banyak senjata dari subruang dan mulai melemparkannya dengan sihir, dan Chamibares membuat jengkel para Cyclops dengan mengaburkan penglihatannya dengan sutra darah. Sekarang, fokus, masih terlalu banyak pemikiran lain-lain. Saat pertarungan sengit berlanjut, ini mungkin gila, tapi Simon menutup matanya. Kebisingan di lapangan mereda dalam sekejap. Kesadarannya meluas dan semangatnya meningkat. Fiu. Suara itu menghilang, dan waktu melambat. Dunia itulah yang Bahil tunjukkan padanya di kelas kutukan. Dengan satu pengalaman, Simon mampu mereproduksi sebagian gambar tersebut. Terima kasih, Profesor Bahil. Simon membuka matanya. 20 kerangka meledak sekaligus dari subruang di tanah. Terima kasih, Pir. Dia mengirim 3 kerangka sekaligus ke Cyclops melalui operasi silang. Segera, kerangka itu mengepung Cyclops dengan padat. Cyclops yang marah mengayunkan tongkatnya. Dalam satu pukulan, beberapa kerangka patah dan berserakan di tanah. Tulang beterbangan ke segala arah dan berguling-guling di tanah. Tentu saja itu tidak terlalu penting. Memulihkan. Dalam sekejap, kerangka yang kembali ke bentuk aslinya mengambil pedang yang jatuh ke tanah dan mengayunkannya. Astaga, tumit Cyclops disayat, dan sepotong daging diiris. Denting, sebuah kerangka di tanah mengangkat tombaknya dan menikam Cyclops, yang terhuyung saat tumitnya terpotong. Memotong, tengkorak lain mengayunkan pedangnya dan meninggalkan luka panjang di punggung Cyclops. Ini dia 2 tombak lagi. Rick memasang mantra hitam legam pada senjatanya dan menyebarkannya secara acak di sekitar Cyclops. Simon kemudian memindahkan kerangka itu. Sisa-sisa kerangka yang berserakan di tanah dipulihkan, dan mereka menyerang Cyclops dengan senjata yang dijatuhkan. Tidak peduli seberapa cepat dan kuatnya, ia tidak dapat memblokir serangan yang datang dari semua sisi. Para Cyclops hampir tidak bisa sadar. Saat melihat ke depan, punggungnya tersayat. Ketika ia menoleh ke belakang, sebuah tombak muncul dari tanah. Saat ia menginjak tanah, sisinya tiba-tiba diserang. Cyclops itu seperti binatang buas yang terperangkap dalam perangkap. Tubuhnya mulai dipenuhi luka saat ia berjuang. Wow, lakukanlah. Para siswa kelas A, yang menonton dari atas, menempelkan diri mereka ke dinding transparan dan bersorak-sorai. Ini adalah strategi yang berbeda dan out of the box, tidak seperti strategi-strategi yang selama ini dilakukan secara monoton. Diliputi keagungan, Simon mengayunkan tangannya seperti konduktor dan mengendalikan kerangka itu. Namun, itu belum cukup. Ujung hidungnya terasa gatal. Ada yang kurang. Rasanya dia bisa melakukan lebih baik dari ini. Apakah kamu sekarang mengerti, Nak? Semakin kuat tekadmu, semakin tinggi kamu dapat meningkatkan potensi kekuatan dan inisiatif para undead. Tekad, sebuah tekad yang lebih kuat dari apapun. Simon membuka matanya lebar-lebar. Bunuh itu. Kecepatan pemulihan kerangka yang rusak menjadi lebih cepat. Bunuh itu. Anggota badan kerangka itu terbang dengan kacau dan menebas Cyclops. Bunuh itu. Mayat hidup itu meraung. Senjata-senjata itu menari. Pada saat ini, di bawah perintah absolut Simon, Legiun ada untuk menghancurkan para Cyclops. Pelanggaran yang tak kenal lelah. Rute yang mencolok tanpa pola. Campuran tidak beraturan dan teratur. Itu adalah adegan yang benar-benar menunjukkan esensi dari seorang necromancer. Kiyah,
Para Cyclops meledak marah karena luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, menembus kerangka, dan menyerbu ke arah Simon. Hindari itu, Simon. Simon sekarang berada dalam keadaan tenggelam sepenuhnya di luar konsentrasi. Reaksinya terlambat. Sebelum Simon bersiap, tongkat Cyclops telah jatuh menimpa kepalanya. Sihir elemen hitam legam, es gelap, dinding es. Aduh! Dinding es hitam yang muncul dari lingkaran sihir di tanah membelokkan tongkat Cyclops. Karena terkejut, Simon menoleh ke belakang. Lanjutkan, Simon. Meilin mengatupkan giginya dan berteriak. Karena sudah begini, jangan kalah. Dinding es terus meninggi, menghalangi pergerakan Cyclops. Ia mencoba keluar dari tembok, dan darah dari lukanya membasahi gletser hitam. Simon, yang bisa bernapas lega berkat ini, menatap Cyclops yang memecahkan dinding es dan bersiap menghadapi mantra gelap berikutnya. Slam! Pada akhirnya, Cyclops yang marah merobohkan semua tembok dan melompat ke arah Simon. Ini berbahaya. Penjaga keamanan Andrew, yang menonton dalam diam, mengulurkan tangannya. Serangan itu cukup kuat untuk menembus pelindung rompi Simon dengan satu pukulan. Dia bisa menjadi lumpuh jika menerima serangan langsung. Demi kebaikan Profesor ini dan para mahasiswa ini, aku harus menghentikan kegilaan ini sekarang. Saat Andrew memutuskan untuk menembak jatuh Cyclops, dia melihat lingkaran sihir. Lingkaran sihir berwarna merah darah tergambar di tengah perut Cyclops. Sekaranglah waktunya, Chami. Mendengar teriakan Simon, Andrew buru-buru menarik lengannya. Apa? Hitam legam berkobar bagaikan api dari sekujur tubuh Chami Bares yang berdiri dalam posisi set. Rambutnya terangkat, dan air mata hitam legam menyerupai darah mengalir dari matanya. Sihir darah yang hanya bisa digunakan oleh vampir dari keluarga Ursula. Bunga di antara bunga dalam sihir darah. Pendarahan, meluap. Whoosh! Lengan bawah, dada, bahu, paha, dan tumit. Air mancur darah menyembur keluar sekaligus dari luka yang tak terhitung jumlahnya yang ditimbulkan oleh kerangka Simon sampai sekarang. Mantra pendarahan dan keracunan adalah sarana dukungan paling kuat yang dapat diberikan oleh anggota dalam posisi tertentu. Wow, adegan di mana monster besar itu mengeluarkan darah dari luka di sekujur tubuhnya sungguh menakutkan sekaligus mengejutkan. Dalam sekejap, bagian dalam Dungeon itu diwarnai merah. Simon yang menonton dari belakang juga menunjukkan kekaguman. Jadi ini sihir pendarahan. Saat berbicara tentang kekuatan satu sama lain, semua orang di grup 7 tahu bahwa Chami Bares bisa menggunakan sihir pendarahan. Namun, itu hanyalah rencana B karena tidak cukup stabil untuk digunakan dalam pertarungan sebenarnya, dan ada masalah yang menumpuk di mana kamu harus membuat banyak luka di tubuh Cyclops. Tapi sekarang Dark Flare Meilin telah disegel, itu pasti rencana utamanya. Chami Bares menjadi penyerang utama pada laga ini. Chami Bares, yang mengeluarkan terlalu banyak energi, terjatuh ke tanah sambil terhuyung-huyung karena anemia. Pekerjaannya sekarang sudah selesai. Aku mengandalkanmu, Simon. Serahkan padaku. Kali ini, Simon mengangkat tangannya. Suatu keterampilan yang telah dia latih berulang kali hingga sekarang. Faktanya, itu adalah keterampilan rahasia yang, sepanjang tahun pertama Kizen, hanya diketahui oleh Simon. Tulang kerangka yang tersebar di seluruh ruang bawah tanah melonjak ke udara. Terima kasih, Profesor Aaron. Semua yang aku pelajari di Kizen menjadi kekuatan aku. Simon mengepalkan tangannya. Simon Polentia asli, kuku tulang. Banyak tulang yang melayang di udara terbang ke depan dan menggali luka Cyclops yang dibuka oleh sihir pendarahan Chami Bares. Kieh, sebuah teknik rahasia untuk menyerang lebih dari 100 luka sekaligus. Cyclops mengamuk karena kesakitan. Ia menjerit, menjatuhkan dirinya, dan dengan ceroboh mulai membenturkan kepalanya ke dinding. Maaf, tapi ini belum berakhir. Simon mengepalkan tangannya dan memutar lengan kanannya ke samping. Memulihkan, tulang-tulang itu menembus ke dalam luka dan mulai berkumpul menuju pusat untuk melaksanakan perintah pemulihan. Itu memotong pembuluh darah, merobek organ, dan menembus otot. Kiyah, Cyclops semakin hancur. Nyata, seorang siswa laki-laki yang sedang menonton melalui dinding kaca di ruang tunggu membuka mulutnya. Kehilangan yang menyakitkan disebut cedera Meilin. Tidak ada yang bisa membayangkan pemandangan luar biasa dari grup 7. Tetapi, brengsek, itu luar biasa. Bagus sekali, Simon. Wow,
Ekspektasi semua orang terbalik. Orang yang mencemooh, orang yang mendecakkan lidah, dan orang yang menunjukkan simpati. Mereka semua bersorak sambil menggedor-gedor tembok. Ada sesuatu yang membuat hati mereka sebagai necromancer memanas dalam penampilan yang ditunjukkan Simon dan grup 7, hingga mereka benar-benar lupa bahwa mereka sedang bersaing satu sama lain. Hah, lengan kanan Simon lemas. Mustahil untuk memerintahkan restorasi lebih lanjut, karena dia telah menghabiskan semua sisa warna hitam legam di tulangnya. Sementara itu, Rick dan Meilin mengeluarkan ramuan nervi dan melemparkannya ke Cyclops yang terluka. Kamu bisa melihat otot-ototnya berputar dan berkontraksi begitu cairan ramuan masuk ke dalam luka. Bagus, bekerja. Simon terengah-engah sambil berlutut. Mereka sekarang telah melakukan semua yang mereka bisa. Tolong, tetaplah seperti itu. Berdebar, tetapi Cyclops, yang berlumuran darah, mulai bangkit kembali. Chamibares, yang terjatuh ke tanah, memperlihatkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Itu bisa, masih berdiri. Meski tulang tubuhnya terpelintir, darahnya terkuras, dan organnya hancur, para Cyclops mendekati Simon seperti mayat hidup. Di matanya yang berkilauan, dia bisa merasakan keinginan putus asa untuk membunuhnya. Jadi tidak ada artinya kecuali kematian instan, ya. Menerima tatapan tajam itu, Simon dengan tenang berkata, Rick, semuanya sudah siap, ambil. Rick melemparkan tanah liat ajaib itu lagi ke depan Simon. Badan pedang diwarnai hitam legam. Aku sudah menaruh semua warna hitam legamku di sana. Durasinya hanya 10 menit. Terima kasih. Simon meraih gagang Claymore dan mengambil posisi berdiri. Dia juga tidak bisa lagi menggunakan teknik aktivasi yang dia pelajari dari Hong Feng. Situasi di mana monster dan Simon kehabisan kekuatan. Mulai sekarang, ini adalah pertarungan kemauan. Gedebuk, 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 gedebuk. Cyclops, yang menyerupai mayat hidup, berlari. Berlari, Simon pun bergegas maju sambil memegang tanah liat tersebut. Cyclops mengayunkan tongkatnya terlebih dahulu. Aduh, Simon memutar tubuhnya ke samping untuk menghindarinya. Pergerakan Cyclops sangat lambat dan lamban dibandingkan pada awalnya. Dan ketika Simon hendak mengetahui kelemahannya, penglihatannya berkedip-kedip. Karena dia mendorong Cyclops, dia bahkan tidak menyadari bahwa kekuatannya, baik fisik maupun mental, berada pada batasnya. Kaki kanannya menyerah dan terpeleset, membuat tubuh Simon terguling di tanah. Simon, bangun! Simon mengatupkan giginya dan berdiri. Cyclops itu berlari ke arahnya lagi dan mengayunkan tongkatnya. Simon menurunkan tubuhnya untuk menghindarinya. Ayo, Simon, hindari itu. Siswa kelas A menempel di dinding kaca dan berteriak sekuat tenaga. Bahkan Hector, yang sudah mendekat, dengan kasar mendorong para siswa menjauh, merasa marah sambil menatap Simon. Mustahil, asisten guru yang menyaksikan adegan ini dari ruang monitor terkejut. Tentu saja, penampilan Simon juga mengejutkan, tapi Profesor Jen berdiri. Dia bahkan menjatuhkan lembar penilaian yang dia pegang sambil menatap layar dengan penuh perhatian. Dia menjadikannya bosnya selama 5 tahun, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya bertindak seperti ini. Di dalam ruang bawah tanah, Andrew, yang bersiaga sambil menyembunyikan tubuhnya, melihat ke telapak tangannya. Itu penuh dengan keringat. Betapa lemah. Seorang profesional semakin bersemangat dengan pertarungan seorang siswa. Andrew berpikir bahwa dia semakin tua sebelum menyeka keringat di celananya. Aduh, Simon mundur selangkah dan mencondongkan badannya untuk menghindari pentungan itu. Sekalipun dia bisa menutup jarak, lawannya terlalu tinggi untuk menusuk tanah liat Rick, lebih tepatnya ke jantung atau kepala. Simon, saat itu, Meilin berteriak, aku akan membuat tembok es di bawah kakimu. Injak dan tusukkan pedangmu sekaligus. Kamu bisa melakukannya, kan? Keputusan bagus. Simon mengangguk cepat. Cyclops, yang tidak mampu memahami bahasa manusia, mengayunkan tongkatnya ke samping. Simon tetap berlutut di tanah tanpa mengelak, dan dinding es Meilin muncul dari lingkaran sihir di tanah. Geser, klub itu menabrak dinding es. Simon, yang langsung melayang 2 meter ke udara, menginjak dinding es dan melompat. Berhasil, waktu masih berjalan lambat, dan dia belum kehilangan konsentrasi. Tengkuk Cyclops terlihat di depannya. Simon menaruh kekuatan pada lengannya.
Saat ketika ujung kuat dari Claymore mengarah langsung ke leher Cyclops. Mendera, ah! Jeritan seseorang membelah udara. Cyclops itu menyerang Simon dengan tinju lawannya. Tubuh Simon terbang jauh dan menabrak tembok. Simon, apa kamu baik-baik saja? Simon, suara sedih keluar dari posisi Seth. Simon membuka matanya karena kesakitan yang luar biasa. Pengukur penghalang, 7%. Tetapi, waktu masih lambat. Di atas Cyclops yang meninju, dia melihat Claymore, yang terlepas dari jari-jarinya, jatuh dengan gerakan memutar. Lagi pula, Simon mengangkat sudut bibirnya dan mengulurkan tangannya. Mengakhirinya seperti ini tidak akan terasa seperti seorang necromancer. Sebuah langkah yang dia simpan sampai akhir. Simon memberi perintah pemulihan. Klik-klik, di atas tulang belikat kerangka yang telah tertusuk di antara luka di dada Cyclops, tulang-tulang di tanah terbang seperti kilat dan menyatu membentuk sebuah lengan. Bunyi, segera, lengan kerangka itu meraih Claymore, yang jatuh di udara dalam bentuk lingkaran. Dan, set, tanpa ragu sedikit pun, itu menembus leher Cyclops. Ah, keheningan besar terjadi di ruang bawah tanah. Simon berdiri dengan kaki gemetar. Dan pada saat yang sama, terima kasih, Cyclops itu jatuh ke lantai. Hah, fiuh. Hao! Simon menghela napas kasar dan memiringkan kepalanya dengan susah payah. Akhirnya, hatinya terasa begitu penuh, dan rasanya dia akan menjadi gila. Simon mengangkat lengan kanannya dan mengepalkan tangan berdarahnya. Wow! Sorakan menggelegar terdengar dari mana-mana. Hector membalikkan badan, dan Jen di ruang monitor duduk. Andrew muncul dari udara dan berkata sambil menyeka keringat di dahinya. Grup 7. Berhasil memburu Cyclops. Kami berhasil. 3 orang yang berdiri di posisi Seth berteriak dan bergegas menuju Simon. Simon, Chamibares, yang lebih dulu mendatangi Simon, memeluk Simon sekuat tenaga. Wow, kamu, sungguh, teriak Rick dengan suara menimbun setelah mengejarnya dan mengacak-acak kepala Simon. Kamu melakukannya dengan baik, kamu benar-benar melakukannya dengan baik. Wahahaha. Apa yang lega, sungguh melegakan. Saat Simon tersedak dan batuk sambil tersenyum, Meilin yang telah meninggalkan posisi Seth mendekati Simon. Meilin memiliki wajah yang mengandung banyak emosi melewati kepalanya. Setelah menyeka wajahnya sekali dengan tangannya, dia kembali ke ekspresi arogannya yang biasa dan mengangkat tangannya yang terbuka. Bagus sekali. Kurasa aku berhutang budi padamu untuk yang satu ini. Saat dia selesai mengatakan itu, suaranya mulai bergetar. Simon mendatanginya sambil tersenyum dan memberinya tos. Kamu melakukannya dengan baik juga, Meilin. Simon, aku minta maaf tadi. Tanpa sempat mendengar suaranya, Rick dan Chamibares memeluk mereka berdua dari sisi masing-masing. Sekali lagi, semua orang bersorak dan bersukacita. Biarkan aku serius sekali ini, idiot. Sambil berteriak seperti itu, Meilin tersenyum lebih cerah dari sebelumnya.